Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun berjumpa lagi dengan Paci Ahmadi pada pertemuan kedua kegiatan GSMS 2020 di SD Negeri 2 Kembahan. Kali ini Paci akan menyampaikan materi tentang macam, sifat, dan bentuk karangan. Paci harap kalian bisa menyimak materi ini dengan baik. Menulis adalah hal biasa yang dilakukan semua orang. Sejak duduk di bangku sekolah, guru mengajarkan bagaimana cara menggunakan alat tulis hingga mampu memenuhi lembaran kertas dengan tulisan. Menulis bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, bergantung pada konteks tulisan. Berbagai jenis tulisan mewarnai dunia karena variasi konten yang ditawarkan. Pengertian karangan: penjabaran suatu gagasan secara resmi dan teratur tentang suatu topik atau pokok bahasan. Karangan merupakan rangkaian hasil pemikiran atau ungkapan perasaan ke dalam bentuk tulisan yang teratur. Terdiri dari beberapa paragraf yang masing-masing berisi pikiran utama dan diikuti oleh pikiran-pikiran penjelas. Macam-macam karangan. Yang pertama, eksposisi. Bertujuan supaya para pembaca bisa menambah wawasan ataupun ilmu pengetahuan terkait teks tersebut. Berisi sebuah informasi ataupun pengetahuan yang dimuat dengan secara singkat, padat, dan jelas. Teks eksposisi memiliki struktur pernyataan pendapat, pendapat pendukung, dan penegasan ulang. Macam-macam karangan yang kedua yaitu deskripsi, pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Ada 3 struktur dalam penulisan teks deskripsi. Yang pertama identifikasi, kedua klasifikasi, dan yang ketiga deskripsi bagian. Macam-macam karangan yang ketiga yaitu argumentasi. Paragraf yang mengungkapkan ide, gagasan, atau pendapat penulis tentang sesuatu yang disertai dengan bukti atau fakta yang benar-benar terjadi, serta bertujuan untuk meyakinkan pembaca akan kebenaran sesuatu. Struktur penulisan paragraf argumentasi: pendahuluan, tubuh, dan kesimpulan atau ringkasan. Macam-macam karangan yang keempat, narasi. Adalah suatu karangan yang menceritakan atau menjelaskan secara detail sebuah kejadian atau peristiwa berdasarkan urutan waktu. Peristiwa dalam sebuah teks narasi sendiri bisa benar-benar terjadi maupun hanya sebuah imajinasi. Macam-macam karangan yang terakhir atau yang kelima adalah persuasi. Adalah bentuk karangan yang berisikan tentang ajakan untuk membujuk para pembaca agar melakukan sesuatu yang diinginkan, atau idenya penulis yang disertai dengan alasan dan bukti yang konkret. Struktur pada teks persuasi yaitu pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Selanjutnya, sifat-sifat karangan. Yang pertama, lugas, yaitu mempunyai satu arti sehingga tidak ada tafsiran sendiri-sendiri. Yang kedua, logis, disusun berdasarkan urutan yang konsisten. Yang ketiga, efektif, satu kebulatan pikiran, ada penekanan dan pengembangan. Yang terakhir, efisien, hanya mempergunakan kata atau kalimat yang penting dan mudah dipahami. Kemudian bentuk-bentuk karangan dan cirinya. Yang pertama, karangan ilmiah. Karangan ilmiah adalah biasa disebut karya ilmiah, yakni laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat. Bentuk-bentuk karangan selanjutnya yaitu karangan non-ilmiah. Adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Bersifat subjektif, tidak didukung fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer atau biasa digunakan. Berikutnya, ciri-ciri karya tulis non-ilmiah. Ditulis berdasarkan fakta pribadi, fakta yang disimpulkan subjektif, gaya bahasa konotatif dan populer, tidak memuat hipotesis, penyajian dibarengi dengan sejarah, bersifat imajinatif, situasi didramatisir, bersifat persuasif dan tanpa dukungan bukti.
Bentuk-bentuk karangan dan cirinya yang ketiga atau yang terakhir adalah karangan semi ilmiah. Merupakan sebuah penulisan yang menyajikan fakta dan fiksi dalam satu tulisan yang ditulis dengan bahasa konkret dan formal, kata-kata teknis, dan didukung dengan fakta umum yang dapat dibuktikan kebenarannya. Adapun ciri-ciri karangan semi ilmiah, yaitu ditulis berdasarkan fakta pribadi, fakta yang disimpulkan subjektif, gaya bahasa formal dan populer, mementingkan diri penulis, melebih-lebihkan sesuatu, dan usulan-usulan bersifat argumentatif serta bersifat persuasif. Demikianlah pemaparan Pak Cik pada pertemuan kedua ini. Terima kasih. Jangan pernah takut untuk menulis, karena tulisan akan membawa kita ke tempat yang lebih terang. Dari SD Negeri 2 Kembahang, untuk Lampung Barat hebat.